Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah adonan bata ringan yang baik dan bagus karena ini adalah sangat homogen sekali. Sangat-sangat homogen. Ini yang pas untuk ukurannya, nggak berat dan juga nggak ringan. Karena untuk adonan sendiri itu memang harus pas. Ketika tidak pas maka akan keropos, kemudian juga akan rapuh, ataupun ketika diangkat itu akan akan runtuh. Nah, ini masa umur baru 3 jam ya, umur 3 jam ini sudah kita ratain, dan kemudian sambil menunggu nanti kita akan angkat malnya. Nah, ini cara meratakan agar bagian permukaan atas itu benar-benar merata, tidak gelembung ataupun tidak rata. Nah, jadi menggunakan besinya itu lebih panjang daripada ukuran mal. Nah, ini adalah cara terbaik untuk agar supaya meratakan bata ringan itu benar-benar rata. Tidak bisa menggunakan sesuatu benda yang tidak rata bagian sisinya. Nah, jadi ini kita usap agar nanti ketika sudah kering itu tidak membutuhkan perawakan lagi ataupun tidak kita ratain lagi, karena ketika sudah kering ataupun sudah keras kita sapu seperti itu maka tidak akan rata. Nah, jadi umur 2 jam 3 jam itu harus sudah kita ratakan. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman semua pembuat bata ringan, setiap foam itu berbeda-beda jenisnya ataupun berbeda-beda umur pengeringannya. Nah, ada yang foam hanya 2 jam itu sudah cukup untuk diratakan, dan juga ada foam yang harus menunggu 3 jam. Nah, kebetulan yang foam yang kita gunakan ini harus menunggu 2-3 jam baru kita akan sapu. Nah, begitu juga pengisian foam dari tabung foam. Nah, jadi ada yang foam benar-benar kenceng pengisiannya, jadi hanya membutuhkan, kalau foam yang saya gunakan ini untuk kebutuhan 1 meter kubik 1,3. Untuk mixer yang saya gunakan itu memang 1,3. Nah, jadi ini produk saya sendiri, saya desain sendiri, menampung 1,3 kubik. Nah, jadi hanya membutuhkan 5 menit untuk pengisian foam. Nah, tidak terlalu lama. Ada teman-teman sebagian, kenapa foam saya nggak cepet. Nah, itu faktornya biasanya dari foam. Kalau untuk kompresor sendiri juga memang harus menggunakan 2 HP. Nah, jadi seperti itu teman-teman pembuat bata ringan, pencinta bata ringan. Nah, jadi prosesnya kemarin pemotongan sudah saya videokan, proses mengadukan sudah saya videokan, dan ini proses pemotongan juga sudah, cara menjemur juga sudah, cara pelepasan dari mal juga sudah. Nah, jadi sebagian teman-teman mungkin bisa belajar dari situ. Satu yang perlu diperhatikan ketika mengaduk itu memang ukuran minimal berat massa ini, foam ini, adonan ini hanya minimal 9 on dari 1 liter. Nah, jangan lebih teman-teman. Banyak teman-teman sekalian ada yang 0,8, bahkan ada yang 0,8 setengah. Nah, jadi kita sudah punya panduan bahwa untuk adonan ini sendiri berat jenis masanya itu hanya di angka 0,9. Apabila di bawah itu maka bata akan rapuh. Kemudian memang ringan teman-teman, memang ringan, cuman faktornya ketika pengiriman biasa banyak patah. Kita berpengalaman sudah hampir 4 tahun. Nah, jadi kebutuhan bata ringan sendiri, kalau misalkan untuk kebutuhan lokal ataupun kontraktor lokal, biasanya mereka patah itu nggak jadi masalah. Tetapi ketika kontraktor dari Jakarta, biasanya patah itu nggak bakalan diambil teman-teman. Nah, jadi itulah faktornya, jangan memikirkan ringan dan juga jangan terlalu berat. Nah, jadi pas-pasan. Nah, untuk kuncinya satu adalah ketika adonan ini semakin ringan, memang bata yang dihasilkan itu memang semakin banyak. Cuman yang jadi permasalahan adalah
bata itu akan rapuh, ataupun ketika disusun di mobil, ketika pengiriman, apalagi pengiriman di luar kota, nah itu sangat riskan patah. Nah jadi itu harus menjadi pertimbangan, jangan memikirkan 0,9 ataupun 0,8 berat jenis masanya. Mama itu memang benar-benar ketika misalkan biasanya sekali ngadon itu bisa sampai 1 kubik atau 1,3, mungkin ketika itu ringan, ketika foamnya semakin banyak maka akan menghasilkan 1,5 bahkan, ataupun 1,6 bahkan. Kalau misalkan mixer kami itu memang ketika dituang itu biasanya mengembang. Nah ini contohnya mengembang nih, bisa diperhatikan nanti ini rata-rata mal. Perhatikan baik-baik teman-teman. Nah itu rata mal. Nah ini lama-kelamaan akan mengembung. Nah seperti itu prosesnya teman-teman sekalian. Jadi yang perlu diperhatikan, jangan memikirkan keuntungan semata, pikirkan kualitas, pikirkan pelanggan kita jangan sampai beralih. Nah banyak, alhamdulillah kami selalu mendapat rekomendasi dari teman-teman ataupun dari pencinta bata ringan ataupun dari konsumen bahwa memang punya kami agak berat, tetapi untuk hasil memang itu lebih baik, ataupun ketika pengiriman itu tidak patah. Kita juga nggak ngelem teman-teman, biasanya juga ada juga orang ketika patah itu dilem, kita nggak, benar-benar ketika pengiriman itu yang benar-benar utuh. Nah kita udah buat komitmen, biasanya kalau pas pengiriman memang kita foto-foto. Nah jadi pas sampai ketika ada yang patah, nah itu berarti faktornya di jalan. Oke, terima kasih buat pencinta bata ringan CLC. Tetap semangat, tetap membuat lapangan kerja buat masyarakat bangsa Indonesia agar perekonomian bangsa Indonesia semakin maju dan sukses. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.